Penduduk adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah geografis dan juga berdomisili di dalam suatu wilayah tersebut. Permasalahannya, pertumbuhan penduduk di Gorontalo tiap tahunnya semakin meningkat, yang dimana hal ini menjadi masalah. Dengan demikian, kita perlu suatu cara untuk memprediksi pertumbuhan penduduk beberapa tahun yang akan datang dengan menggunakan pemodelan dalam matematika. Salah satu penerapan pemodelan matematika adalah pemodelan pada pertumbuhan populasi. Dalam hal ini, kita menggunakan pemodelan pertumbuhan populasi dengan persamaan diferensial yang bertujuan untuk memprediksi jumlah penduduk Gorontalo pada masa yang akan datang dengan menggunakan data-data tahun sebelumnya. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, model pertumbuhan populasi Malthus. Jika ukuran populasi saat ini dinyatakan dengan PT dan ukuran populasi saat waktu T ditambah delta T adalah P dikali T ditambah delta T, maka perubahan pada populasi delta P selama periode waktu delta T adalah P dikali T ditambah delta T dikurang PT, merupakan persamaan 1,1. Asumsikan bahwa delta P alfa P jika emigrasi, usia dan jenis kelamin diabaikan, kita dapat mengasumsikan bahwa selama periode waktu, persentase tertentu dari populasi kelahiran dan populasi kematian. Sehingga dinyatakan K sebagai ekspresi persentase per waktu. Maka diperoleh delta P sama dengan P dikali T ditambah delta T dikurang PT sama dengan K dikali P dikali delta T, merupakan persamaan 1,2. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa T kontinu bervariasi, maka delta P per delta T sama dengan P dikali T ditambah delta T dikurang PT per delta T, sama dengan K dikali P, di mana delta P per delta T menunjukkan rata-rata tingkat perubahan di P selama periode waktu delta T. Selanjutnya, delta T mendekati 0. Definisi derivatif memberikan persamaan diferensial limit delta T mendekati 0, delta P per delta T sama dengan dP per dt sama dengan K dikali P, merupakan persamaan 1,3. Di mana delta P per delta T menunjukkan tingkat perubahan seketika. Selanjutnya diasumsikan bahwa selama periode waktu kecil, persentase B dari populasi kelahiran, demikian pula persentase C dari populasi kematian. Maka P dikali T ditambah delta T sama dengan P dikali T tambah B dikali PT dikali delta T, dikurang C dikali PT dikali delta T, atau delta P per delta T sama dengan B dikali P dikurang C dikali P, sama dengan K dikali P. Dari asumsi yang kita miliki, rata-rata tingkat perubahan dari populasi atas sebuah interval waktu sebanding dengan ukuran populasi. Menggunakan tingkat perubahan seketika untuk memproksimasi rata-rata tingkat perubahan. Kita mempunyai model persamaan diferensial sebagai berikut. dP per dt sama dengan K dikali P. PT0 sama dengan P0, sehingga T lebih besar atau sama dengan T0 dan lebih kecil atau sama dengan T1. Ini merupakan persamaan 1,4, di mana K adalah konstanta positif. Kemudian kita memisahkan variabel-variabel dan memindahkan semua bagian, mengakibatkan P dan dP menjadi satu sisi dari persamaan dan semua bagian di T dan dt ke yang lain. dP per P sama dengan K dikali dt. Integralkan kedua sisi dari persamaan terakhir ini, sehingga menghasilkan ln P sama dengan K dikali T ditambah C. Persamaan 1,5. Menggunakan kondisi P T0 sama dengan P0 ke persamaan 1,5 untuk menemukan C. Ln P0 sama dengan KT0 ditambah C, atau C sama dengan ln P0 ditambah KT0. Maka substitusikan nilai C ke dalam persamaan 1,5 sehingga diperoleh
ln P sama dengan KT ditambah ln P0 dikurang KT0. Atau ln P per P0 sama dengan K dikali T dikurang T0. Lalu dengan eksponensialkan kedua sisi dari persamaan sebelumnya dan kalikan hasilnya dengan P0. Kita peroleh solusi E pangkat ln per P per P0 sama dengan E pangkat K dikali T kurang T0. Atau P per P0 sama dengan E dipangkatkan K dikali T kurang T0. Sehingga diperoleh persamaan 1.6 yaitu PT sama dengan P0 dikali E pangkat K kali T kurang T0. Persamaan 1.6 disebut sebagai model Malthusian dari pertumbuhan populasi, memprediksi bahwa pertumbuhan populasi secara eksponensial dengan waktu. Selanjutnya metode penelitian. Dalam metode penelitian terbagi menjadi 4 bagian, yaitu objek penelitian, waktu penelitian, variabel penelitian, dan tahapan penelitian. Pertama, objek penelitian. Populasi data yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh penduduk di Gorontalo. Sampel yang digunakan adalah data jumlah populasi penduduk Gorontalo pada tahun 1980 sampai dengan 2010. Kemudian waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada tanggal 29 Maret 2020. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Gorontalo pada tahun 1980 sampai dengan 2010. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini adalah dimulai dengan menentukan model yang akan dipakai untuk proses estimasi jumlah penduduk Gorontalo. Kemudian, mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik buku maupun internet. Selanjutnya, memproses data tersebut dengan menggunakan model yang telah dimiliki. Setelah data diproses, maka diperoleh hasil prediksi jumlah penduduk Gorontalo. Hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian diperoleh jumlah penduduk Gorontalo dari hasil sensus penduduk pada tahun 1980 sampai dengan 2010. Berikut adalah jumlah penduduk Gorontalo dari tahun 1980 sampai dengan 2010. Pada tahun 1980 terdapat 600.323 jumlah populasi. Pada tahun 1990 terdapat 715.508 populasi. Tahun 2000 terdapat 830.184 populasi dan tahun 2010 terdapat 1.040.164 populasi. Selanjutnya, penyelesaian dengan model populasi eksponensial. Kita asumsikan terlebih dahulu bahwa waktu atau T diukur dalam tahun dan dimisalkan T sama dengan 0 pada tahun 1980. Maka, populasi awal adalah P0 600.323 sehingga diperoleh bentuk umum penyelesaiannya adalah untuk PT sama dengan 600.323 E pangkat K kali T kurang T0. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari nilai K setiap tahunnya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, untuk tahun 1980 sampai 1990, ini merupakan model eksponensial yang pertama. Nah, untuk mencari nilai K-nya, maka K sama dengan 1/10 ln 715.508 per 600.323. Maka didapatkan hasil 0,0175524936. Kemudian untuk tahun 1980 sampai tahun 2000, ini merupakan model eksponensial yang kedua. Nah, untuk mencari nilai K-nya, K sama dengan 1/20 ln 830.184 per 600.323. Maka didapatkan hasil 0,01208976. Kemudian yang selanjutnya untuk tahun 1980 sampai tahun 2010. Ini merupakan model eksponensial yang ketiga. Untuk mencari nilai K-nya, K sama dengan 1/30 ln 1.040.164
per 600.323. Maka didapatkan hasil 0,018322193. Selanjutnya, hasil dari model populasi eksponensial. Model eksponensial yang pertama, bentuk persamaannya PT sama dengan 600,32E pangkat 0,0175524936 T kurang T0. Dengan laju pertumbuhan relatifnya adalah 1,76% per tahunnya. Kemudian model eksponensial yang kedua, bentuk persamaannya PT sama dengan 600,323E pangkat 0,016208976 T kurang T0. Dengan laju pertumbuhan relatifnya adalah 1,6% per tahunnya. Dan yang terakhir, model eksponensial yang ketiga, bentuk persamaannya PT sama dengan 600,323E pangkat 0,018322193 T kurang T0. Dengan laju pertumbuhan relatifnya adalah 1,8% per tahunnya. Selanjutnya, dari hasil di atas, penulis menggunakan hasil dari model eksponensial 1, karena model eksponensial 1 paling akurat di antara model eksponensial lainnya. Pada tahun 1980, jumlah sensus penduduk sama dengan model eksponensial, yakni 600.323. Kemudian, pada tahun 1990, jumlah sensus penduduk sama dengan model eksponensial, yakni 715.508. Kemudian, pada tahun 2000, jumlah sensus penduduk 830.184 dan model eksponensial 852.794. Kemudian, pada tahun 2010, jumlah sensus penduduk 1.040.164 dan model eksponensial 1.016.421. Berdasarkan model eksponensial di atas, dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk Gorontalo pada tahun 2020. Prediksi jumlah penduduk Gorontalo pada tahun 2020 dengan menggunakan model populasi eksponensial sebesar 1.211.443 jiwa. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Penerapan dengan menggunakan persamaan diferensial model populasi kontinu pada pertumbuhan penduduk Gorontalo dapat diperoleh dengan model populasi eksponensial. Untuk model populasi eksponensial yang paling baik digunakan adalah model populasi eksponensial 1, yakni PT 600,32 E pangkat 0,0175524936 T kurang T0 dengan laju pertumbuhan relatifnya adalah 1,76 per tahunnya. Jadi, model populasi eksponensial dapat menghasilkan nilai yang lebih akurat sehingga lebih efektif digunakan untuk memprediksi jumlah populasi penduduk Gorontalo dalam jangka waktu yang panjang.